itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. All these pieces. All these pieces, broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole. Empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Selamat pagi teman-teman, selamat beribadah di Ibadah Remaja GKI Harapan Indah. Sebelum kita memasuki ibadah kita pada hari ini, mari kita bersama-sama menaikkan pujian Here I Am to Worship. To worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God, you're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me.
yang kedua, King of all days. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Here I am to worship. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to Here I am to worship. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu hari ini. Terima kasih kami dapat melakukan ibadah kami pada hari ini secara online. Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami selama kami mengikuti ibadah dimanapun kami berada. Kiranya semua yang kami lakukan hari ini, segala firman yang kami dengar, semua hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, setiap hari kita melalui berbagai tantangan, berbagai rintangan, dan mungkin kita merasa kesusahan, kita merasa sedih, atau kita merasa bahwa kita tidak mampu. Tapi teman-teman, saya mau kita semua mengingat bahwa Tuhan selalu ada buat kita, Ia tidak pernah meninggalkan kita, karena kasih-Nya yang begitu besar dan tak berkesudahan. Maka dari itu teman-teman, mari kita dengan bersukacita, kita nyanyikan pujian Kasih Allah Tak Berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Dengan lebih bersukacita lagi teman-teman, mari kita nyanyikan Kasih Allah Tak Berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia
teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau agar Tuhan berbicara kepada kita mau mendengarkan semua yang disampaikan oleh pemberita firman Tuhan pada hari ini. Dan teman-teman, kita mau agar firman Tuhan ini dapat tumbuh di dalam hati kita dan berbuah. Maka dari itu, mari kita menaikkan pujian Bejanamu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Teman-teman, dengan lebih bersungguh-sungguh lagi, mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita nyanyikan dari awal lagi, kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku,
Mari kita berdoa. Benar Tuhan, perjalanan kehidupan kami tidak ada yang menentu. Ada kalanya membuat kami tertawa, tetapi ada kalanya juga membuat kami harus mengeluarkan air mata. Tetapi kami percaya, baik suka maupun duka, Allah tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap hidup kami. Dan kami mau berkomitmen seperti pujian ini. Kami mau mengikut Tuhan, mengiring Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati momen ini, berbicaralah kepada kami secara personal lewat pemberitaan firman Tuhan pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi teman-teman High Teens, dimanapun teman-teman berada. Saya menyapa teman-teman dari tempat ini. Dan tema pada pagi hari ini yang akan kita renungkan adalah bitter sweet memories. Ya, pengalaman suka dan duka. Memori pengalaman baik itu suka maupun duka. Dan saya yakin dan percaya setiap kita punya pengalaman itu. Ya, mari kita membuka bersama-sama dalam Mazmur pasal 77 yang akan menjadi landasan dari perenungan kita pada pagi hari ini. Mazmur pasal 77. Saya akan membacakan untuk teman-teman sekalian. Perbuatan Allah di masa lampau. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Asaf. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah. Dengan nyaring kepada Allah supaya Ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, makin lemah lesulah semangatku. Engkau membuat mataku tetap terbuka. Aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Aku memikir-mikir hari-hari zaman purbakala. Tahun-tahun zaman dahulu aku ingat. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku. Aku merenung dan rohku mencari-cari. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh belas kasihan? Atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Dengan lenganmu engkau telah menebus umatmu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Air telah melihat engkau ya Allah. Air telah melihat engkau, lalu menjadi gentar. Bahkan samudra raya gemetar. Awan-awan mencurahkan air. Awan gemawan bergemuruh. Bahkan anak-anak panamu berterbangan. Deru gunturmu menggelinding. Kilat-kilat menerangi dunia. Bumi gemetar dan bergoncang melalui laut jalanmu. Dan lorongmu melalui buka air yang luas. Tetapi jejakmu tidak kelihatan. Engkau telah menuntun umatmu seperti kawanan domba dengan perantaraan Musa dan Harun. Teman-teman sekalian, sebuah kegiatan yang sederhana tetapi bisa berdampak sangat positif, itu adalah kegiatan yang namanya mengingat, gitu ya. Teman-teman mungkin kalau lagi santai, teman-teman lagi sendirian begitu ya. Dan pas teman-teman dalam kondisi mungkin kurang enak, dalam kondisi hati yang sedang galau, teman-teman bisa mengupayakan kegiatan ini, yaitu mengingat. Mengingat apa? Mengingat hal-hal yang manis yang pernah terjadi sebelumnya. Ya, meskipun hari ini kita dalam kondisi yang mungkin sedang dalam kondisi yang tidak enak, tetapi mari kita belajar coba mengingat
pengalaman-pengalaman di masa lampau yang itu sifatnya manis. Bagaimana Tuhan menolong kita, menuntun kita melewati masa-masa yang tidak mudah itu. Teman-teman, saya sharing singkat. Kita di sini semua pasti lagi studi ya. Cuma bedanya studinya lewat online. Ya. Tapi dulu waktu saya masih menempuh sarjana di STT Saat Malang, teman-teman sekalian, saya ingat sekali momen di mana di akhir-akhir kuliah saya harus mengerjakan yang namanya skripsi. Ya, teman-teman pasti tahu lah ya. Nanti teman-teman akan masuk ke perguruan tinggi dan lain sebagainya. Skripsi adalah tugas akhir wajib bagi seluruh mahasiswa sarjana, gitu ya. Nah, teman-teman tahu, penulisan skripsi itu bagi sebagian mahasiswa termasuk saya, itu harus benar-benar ekstra. Ekstra apa? Ekstra pikiran, ekstra tenaga, bahkan ekstra makan dan minum. Karena mengerjain skripsi biasanya itu buat stres, lambung itu rasanya mekar terus dan pengen makan terus gitu ya. Nah, itu ciri-ciri orang yang lagi stres, teman-teman. Ya, makan. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, ketika saya mengerjakan skripsi, saya sangat bergumul sekali. Bagaimana Tuhan saya harus mengerjakan skripsi ini? Sedangkan waktu yang diberikan itu sudah hampir mepet pengumpulan skripsi. Nah, teman-teman yang kasih dalam Tuhan, jujur saya down sekali. Saya merasa khawatir, saya merasa takut, teman-teman sekalian. Saya merasa gelisah dan setiap hari itu rasanya pengennya hanya tidur aja. Karena dengan tidur, menurut saya ketika kita tidur, maka waktu itu cepat sekali berlalu. Gitu ya, dan seolah-olah masalah itu selesai, hilang seketika. Tapi setelah melek, masalahnya ada lagi, gitu ya. Nah, teman-teman, tapi saya ingat pada satu momen, saya merenung di hadapan Tuhan, saya berdoa, saya bergumul di hadapan Tuhan, dan saya mengingat, teman-teman, pengalaman-pengalaman saya bertahun-tahun yang silam, ketika saya menempuh studi di STT Saat. Semester pertama, semester kedua, semester ketiga, bagi saya perjalanannya tidak mudah. Semester 1 harus berjuang dengan semester 1. Selesai semester 1, masuk semester 2, semester 2 juga ada pergumulan dan tantangannya. Begitu juga seterusnya. Sampai pada waktu itu saya di semester ke-8 dan menuju ke 9. Nah, teman-teman yang kasih dalam Tuhan, saya mengingat dan pada waktu itu ketika saya bergumul dan berdoa di hadapan Tuhan, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, sebagaimana Tuhan telah menuntun saya melewati masa semester 1, 2, 3, 4 sampai ke 8, maka Tuhan juga pasti akan menuntun dan menolong saya di dalam menyelesaikan skripsi ini. Teman-teman, secara spiritual, secara batin ada kedamaian, ada sukacita dan pengharapan, semangat baru muncul untuk menatap hari ke depan, bahwa Tuhan akan menuntun saya melewati dan menyelesaikan skripsi ini. Teman-teman yang kasih dalam Tuhan, hari ini mungkin beberapa di antara kita sedang galau dengan studi kita. Ya, kok gimana coba nggak bergumul? Biasanya tatap muka di sekolah aja itu sudah bergumulnya luar biasa. Apalagi sekarang harus di depan laptop melulu setiap hari. Gitu kan, kadang-kadang koneksinya nggak lancar. Apa yang dibilang sama guru itu nggak nyampai. Sehingga saya nggak tahu harus belajar apa. Nilai-nilai saya juga menurun. Konsentrasi saya singkat. Kita bergumul, teman-teman. Tetapi coba ingat, hari ini ada, itu juga tidak bisa dilepaskan dari hari-hari sebelumnya. Teman-teman, ketika engkau bergumul hari ini, coba ingat bagaimana Tuhan menolong proses studimu di masa-masa yang lampau. Bukankah di masa-masa yang lampau engkau juga mungkin pernah bergumul dengan studi,
Dan kamu bisa melewatinya sampai hari ini. Itu pengalaman-pengalaman indah. Teman-teman, banyak orang yang hari ini akhirnya bergumul dengan sangat berat. Karena efek dari pandemi COVID-19 ini telah menyentuh dan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. Tapi teman-teman sekalian, jangan hilang pengharapan. Ingatlah bahwa sebagaimana Tuhan telah menuntun kehidupan kita di tahun-tahun sebelumnya, maka Tuhan yang sama akan menuntun kita pada tahun ini. Teman-teman, Indonesia pada tahun ini benar-benar masuk dalam ujian yang sangat luar biasa beratnya. Gitu ya. Di awal tahun kita sudah dihajar dengan banjir besar, teman-teman sekalian ya. Di belahan dunia yang lain, di Australia itu harus mengalami kebakaran yang hebat. Belum selesai penanganan bencana-bencana yang ada, corona mulai masuk di awal Maret, teman-teman sekalian ya. Masuk ke seluruh, mulai dari China merembak sampai ke seluruh dunia. Sampai hari ini. Yang menyebabkan seluruh kehidupan kita berubah. Banyak orang berteriak, Tuhan kenapa? Di mana Tuhan? Kenapa engkau seolah-olah membisu dan menutup matamu setiap penderitaan? Bukankah umatmu selama ini terus berdoa meminta Tuhan menolong? Tetapi Tuhan di mana? Teman-teman yang kasih dalam Tuhan, pengalaman ini juga dialami oleh seorang yang bernama Asaf. Di dalam Mazmur pasal 77 yang kita baca ini. Teman-teman sekalian, Asaf bergumul dengan luar biasa dalam kehidupannya. Dia bahkan berteriak dengan suara nyaring. Yang seperti yang dikatakan di ayat yang kedua. Dia berseru nyaring kepada Allah untuk meminta pertolongan. Di ayat yang ketiga dia berseru supaya Tuhan mengulurkan tangannya menolong dia. Dia mengerang dan lemah lesu setiap kali mengingat kondisi hidupnya yang begitu sangat mencekam, begitu sangat berbeban berat, begitu dipenuhi dengan rasa takut. Sepertinya pundak ini sudah tidak kuat lagi untuk memikul beban yang begitu sangat berat. Bahkan dia berkata di ayat yang ke-8, seolah-olah Allah telah menolak dan tidak peduli lagi dengan erangan dari umat-umatnya ini. Bahkan di ayat yang ke-9 dia berkata, apakah mungkin Tuhan sudah mengingkari janjinya terhadap umatnya? Teman-teman, perasaan yang bergejolak ketika pergumulan hidup begitu berat, biasanya respon yang muncul tidak jauh dari apa yang dimunculkan dari Mazmur 77 ini. Perasaan yang terus bertanya, Tuhan kenapa? Di mana engkau? Kenapa engkau membiarkanku seperti ini? Tetapi teman-teman, perikop ini tidak berhenti hanya pada keluhan-keluhan saja. Perikop ini mengajarkan kepada kita bahwa sebagai manusia, adalah satu hal yang wajar ketika kita menangis, berseru, berteriak kepada Tuhan. Tetapi perikop ini tidak stuck di situ. Tapi teman-teman, ada sebuah perubahan paradigma yang diajarkan lewat perikop ini. Yaitu teman-teman sekalian, ketika Mazmur ini dimulai dengan erangan, teriakan kepada Allah karena pengalaman pahit pada waktu itu. Berubah ketika pengalaman pahit itu digantikan dengan pengalaman-pengalaman manis yang pernah Allah lakukan di masa-masa yang lampau. Teman-teman, Mazmur ini akhirnya membawa pujian kepada Allah, bukan cacian lagi. Ketika dimulai dengan perasaan marah, tetapi berikutnya berubah menjadi mengagungkan Allah yang begitu dahsyat dan luar biasa. Sebagaimana Allah menolong umatnya di masa lampau, maka Tuhan yang sama akan menolong umatnya di masa-masa pahit sekarang ini. Teman-teman, percayakah engkau bahwa
Tuhan itu masih tetap sama dan tidak berubah di dalam hidupmu dan hidupku? Masihkah engkau percaya bahwa Tuhan itu tetap sanggup dan masih sanggup untuk menolongmu dan menolongku? Mazmur ini ditutup dengan pengagungan kepada Allah yang menyatakan Allah itu besar, Allah itu dahsyat, yang tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Allah yang telah membebaskan umatnya dari laut Teberau, Allah yang telah membebaskan umatnya dari Mesir. Maka Allah yang sama, Ia akan membawa kehidupan umatnya dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, bahkan pada tahun 2020 ini. Tuhan yang sama juga yang akan menuntun dan memelihara umatnya. Teman-teman, Mazmur 77 ayat 13 berkata, Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Teman-teman, mari kita ingat perbuatan-perbuatan Allah yang pernah Ia kerjakan dalam hidupmu dan hidupku. Ketika hari ini hidupmu terasa sangat berat, ingatlah pengalaman-pengalaman manis yang pernah Ia kerjakan dalam hidup kita. Seperti apa yang telah saya renungkan ketika saya mengerjakan skripsi. Bagaimana Tuhan telah menuntun saya di semester-semester awal. Maka Tuhan yang sama yang akan menuntun dan menolong saya mengerjakan skripsi. Dan Tuhan buktikan itu. Tuhan nyatakan itu. Sehingga saya bisa lulus, teman-teman. Dan diwisuda. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, kiranya Mazmur yang menjadi perenungan kita hari ini boleh mengajak kita untuk mengingat terus kebaikan Tuhan di tengah-tengah kepahitan dan pengalaman duka yang mungkin hari ini hinggap dalam kehidupan kita. Teman-teman, saya akan menutup renungan pada pagi hari ini dengan sebuah kesaksian nyata dari seorang perempuan yang bernama Joy Tenchi. Teman-teman, mungkin beberapa di antara kita pernah mendengar nama perempuan ini. Teman-teman, Joy Tenchi itu adalah anak dari seorang pendeta di negara Filipina kalau nggak salah ya. Namanya Peter Tenchi. Teman-teman, seorang pendeta yang besar yang hari ini mengembalakan sebuah gereja yang besar, teman-teman sekalian. Nah, dia menceritakan pengalaman hidupnya dari Joy Tenchi ini. Saya bertemu dengan Pak Peter Tenchi ini tahun 2018 di Surabaya. Nah, teman-teman, saya ketika membaca kesaksian pribadi dari Joy Tenchi, jujur saya sangat syok dan sangat kagum, teman-teman, dengan pribadi ini. Kenapa? Karena pada waktu dia masih kecil, teman-teman sekalian, usia remaja lah begitu ya. Ketika orang tuanya, papa dan mamanya pergi melayani di gereja karena ada persekutuan doa malam, teman-teman sekalian. Dia tinggal dengan saudara-saudaranya di dalam rumahnya. Gitu ya. Nah, pada malam hari itu adalah malam yang sangat naas. Karena apa? Karena Joy Tenchi di rumahnya itu dimasuki oleh perampok. Dan tidak hanya merampok, tetapi juga memperkosa Joy Tenchi ini yang pada waktu itu masih remaja. Teman-teman, sebagai seorang anak putri remaja yang harus mengalami sexual abuse seperti itu ya. Perasaan hancur, perasaan marah, kecewa kepada Tuhan. Tentu itu sudah menjadi satu paket. Dan dia mengatakan, saya pernah berada dalam fase itu. Pengalaman pahit yang benar-benar pahit. Yang seperti dia pilihan akhirnya itu adalah untuk apa saya ada di dunia ini. Lebih baik saya mati. Teman-teman, itu sempat terlintas dalam pikirannya. Sebagai seorang wanita yang masih muda belia sekali. Tetapi teman-teman yang kasih dalam Tuhan, ketika fase-fase pengalaman pahit itu ada dalam dirinya. Kemudian dia bergumul kepada Tuhan.
Dan bersyukur orang tuanya adalah orang tua yang baik, yang sangat mengasihi Joy Tenchi ini. Sehingga orang tuanya membimbing terus, mendoakan, membawa Joy Tenchi ini kepada pengharapan akan Tuhan. Ketika Joy Tenchi ini bertahun-tahun kemudian sudah menjadi wanita yang dewasa, dia berkata demikian di dalam kesaksiannya. Pada waktu itu dia bilang, saya seperti berada di persimpangan jalan. Saya harus memilih apakah tragedi itu, tragedi di masa lampau itu akan menentukan iman saya, ataukah iman saya yang akan menentukan tragedi itu. Teman-teman, hari ini apakah kita membiarkan tragedi kita atau kehidupan pahit kita itu yang menentukan iman kita, ataukah iman kita yang menentukan tragedi pahit ini? Kalau Joy Tenchi memilih tragedi di masa lampau atau tragedi hari itu menentukan imannya, maka dia pasti sudah meninggalkan Tuhan. Tetapi ketika dia mengizinkan imannya untuk menentukan tragedi itu, maka dia tetap menjadi orang yang berpengharapan di dalam Tuhan. Hari ini dunia berduka. Hari ini dunia sangat krisis dengan pandemi ini. Apakah kita mengizinkan pandemi hari ini menentukan iman kita, ataukah iman kita yang justru menentukan pandemi ini? Teman-teman memilih mana? Proses studimu mungkin berat, pergumulan keluargamu mungkin berat, bahkan pergumulan dirimu sendiri berat. Pertanyaannya, apakah engkau mengizinkan pengalaman dan pergumulan hidupmu yang begitu berat itu menentukan imanmu, ataukah justru imanmu yang menentukan pergumulan beratmu itu? Teman-teman silakan jawab pribadi dalam hati kita masing-masing. Dan saya berharap biarlah iman kita kepada Tuhan yang boleh menentukan setiap problema, setiap pergumulan, bahkan badai hidup kita. Karena itu akan menjadikan kita orang yang tidak mundur dari Tuhan, tetapi terus melangkah di dalam pengharapan akan Tuhan. Seperti Mazmur 77 ini berkata bahwa Allah itu besar, Allah itu dahsyat, maka aku tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Karena Tuhan juga tidak pernah meninggalkan aku. Selamat menapaki hari ke depan bersama dengan Tuhan, teman-teman High Teens. Dan tetaplah berpengharapan, tetaplah semangat di dalam Tuhan. Dalam setiap pergumulan, pengalaman pahit, tetap ada karya Allah yang begitu dahsyat dalam hidupmu dan hidupku. Amin. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang, mengingat akan baptisan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saya akan memimpin kita dalam doa syafaat pada pagi hari ini. Tuhan, Kau tahu setiap kehidupan kami. Engkau tahu apa yang kami pikirkan, apa yang kami rasakan hari ini. Entah itu hal yang suka, hal yang manis, ataupun hal yang pahit dan mendukakan. Tapi Tuhan, ajar kami untuk melihat
untuk tetap percaya bahwa Allah turut bekerja dalam setiap aspek kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Tuhan, kuatkan kami terus. Berikan kami iman yang kuat dan tangguh untuk boleh menapaki hari-hari kami ke depan bersama dengan Engkau. Kami menyerahkannya Tuhan untuk setiap studi kami masing-masing. Mungkin proses studi pada masa-masa seperti ini adalah masa yang tidak mengenakan. Tapi Tuhan, berikan kami kekuatan. Berikan kami bahu yang kuat. Berikan kami konsentrasi yang baik. Sehingga kami boleh tetap menjalani dan menyelesaikan proses studi di tengah-tengah pandemi ini dengan baik ya Tuhan, dan di dalam anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati kehidupan kami. Kami percaya Tuhan ada dan hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk komisi High Teens kami ya Tuhan. Kami rindu boleh beribadah secara onsite, tetapi pandemi ini memaksa kami, mengharuskan kami untuk menjaga jarak satu dengan yang lain. Tapi kami percaya persekutuan kami di dalam Kristus, persekutuan kami di dalam Allah tidak akan pernah bisa digantikan oleh apapun juga. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah melalui ibadah online yang terus diupayakan oleh High Teens boleh menjangkau dan kami boleh memaksimalkan semua ibadah ini untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga kami boleh tetap bertumbuh menjadi anak-anak muda yang memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap teman-teman kami yang mungkin hari ini sedang sakit. Mereka yang mungkin beberapa di antara mereka yang harus diisolasi. Kiranya Tuhan, Engkau juga yang boleh menolong mereka. Memberikan mereka damai sejahtera, memberikan mereka kesembuhan dan pemulihan, sehingga mereka boleh kembali beraktivitas dengan baik. Kami juga berdoa untuk setiap teman-teman kami yang mungkin sedang berduka, karena mereka harus kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Tapi biarlah Tuhan juga yang boleh memberikan mereka penghiburan di tengah-tengah segala kedukaan yang mereka hadapi. Dan tetap percaya bahwa Tuhan tetap campur tangan dalam kehidupan mereka. Dan yang terakhir Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Karena Tuhan yang boleh menolong memberkati negeri kami ini. Memberikan hikmat kebijaksanaan bagi para pemimpin bangsa kami. Di dalam menyelesaikan setiap masalah-masalah di Indonesia ini. Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu. Biarlah Indonesia boleh segera keluar dari krisis pandemi COVID-19 ini. Sehingga seluruh aspek yang ada di Indonesia ini, ekonomi, pendidikan, dan juga ibadah, boleh segera berlangsung kembali dengan baik. Inilah seru doa syafaat kami. Dan kami akhiri doa syafaat kami ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada setiap kami yang akan kami nyanyikan bersama-sama. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami
Teman-teman, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kita. Teman-teman bisa memberikan persembahan dengan mentransfer kepada nomor rekening yang tertera di atas atau memindai QR Code. Dan teman-teman juga bisa memasukkan persembahan ke dalam amplop dan diserahkan kepada gereja. Sambil memberikan persembahan kita, mari kita menyanyikan "Kita Harus Membawa Berita". Membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan, kita melembutkan hati keras supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih kami dapat memberikan persembahan kami pada hari ini. Tuhan, kiranya persembahan yang kami berikan dapat digunakan bagi pelayanan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, Tuhan itu sangat baik kepada kita. Kebaikannya tidak akan pernah habis di dalam hidup kita. Kita mau belajar melihat bahwa ketika kita mengalami masalah, kalau kita mengalami pengalaman pahit, bukan berarti Tuhan telah meninggalkan kita. Tuhan akan terus menuntun kita, dan Ia akan menggantikan pengalaman pahit itu menjadi yang manis, menjadi pengalaman yang begitu indah. Mari kita bertekad untuk tetap mengingat Tuhan meskipun kita mengalami apapun yang menyulitkan. Dan kita bertekad untuk tetap setia kepada Tuhan sampai pada akhirnya. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita naikkan pujian "Selidiki Aku". Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
ini sekali lagi. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Telah kulihat kebaikanmu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Teman-teman sekalian, kita sudah beribadah pada pagi hari ini. Oleh karena itu persiapkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih yang abadi dan sempurna dari Allah Bapa, anugerah yang tak berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya boleh menyertai kita sekalian, mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapan